Selamat datang semuanya teman-teman bandel di podcast Masih Bandel Official sama saya Vidi Kurei ya. Nah, malam ini seperti biasa karena kita juga syutingnya malam, jadi malam ini kita kedatangan lagi tamu nih karena kita judulnya ini komunitas ya. Jadi semoga buat teman-teman bandel yang menonton ini dalam keadaan sehat, bugar ya. Dan yang lagi unfit semoga cepat sembuh. Dan yang lagi galau nggak usah pakai galau, rugi. Ya. Malam ini kita topiknya itu mengenai internet, ya kan? Apa sih internet itu? Kenapa kita sih harus menggunakan internet? Apalagi di zaman yang sekarang ini apa-apa itu udah browsing aja, ya kan? Bahasanya begitu tuh. Dikit-dikit udah browsing aja, ya kan? Beda dengan 20 tahun lalu, sekitar di bawah tahun 2000-an lah. Kita ibaratnya mau nelpon aja masih harus ke wartel, ke telepon umum. Terus kalau mau browsing pun nyari bahan tugas atau bahan yang lainnya harus ke warnet. Nah, malam ini di podcastnya Masih Bandel ya, kita kedatangan, kalau dibilang ini masih muda, sepantaran sama saya, seumuran. Namanya juga 11-12 juga, hampir-hampir sama ya kan. Tapi kalau dibilang dari karir kayaknya nggak ada apa-apanya saya sama dengan dia. Ya, ini dia. Kita malam ini datangin dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Nah, kebetulan yang bisa datang ini ketuanya untuk area Kalimantan ya. Ya kan, keren. Oke, ini dia ya, saya perkenalkan ya, Mas Vicky Firdaus. Terima kasih Mas Bibi dan teman-teman. Terima kasih, salam kenal juga. Ya. Terima kasih buat waktunya mau datang ke podcast Masih Bandel ini. Sebuah kebanggaan ini bisa datang ke podcast terkenal di Balikpapan ini. Lagi ongoing. On progress. Iya. Karena kita pada basicnya itu nggak pernah puas. Jadi bilang tadi sudah terkenal, belum. Kita masih belum puas dengan kalimat itu. Masih pengen yang lebih lagi ya. Jadi Mas Vicky ini yang kita tahu ini dia sebagai ketua asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia. Pasti bingung kan teman-teman bandel, apa itu? Ya kan? Nah, kalau saya pribadi ya, yang saya tahu dari member-membernya ABJI ini, ada salah satu perusahaan yang di member ABJI ini, dia sebagai provider untuk LAN komputer di perusahaan saya dulu. Oh ya. Itu dia. Jangan itu. Masa sebutkan? Oh iya. Masa sebutkan? Ngetit ya. Oh, ada titnya ya. Iya. Startnet. Iya. Itu yang ada di Balikpapan ya teman-teman ya. Nah, dan saya itu pun juga baru tahu nih, ini ABJI kok apa perbedaannya sama yang kayak punya yang udah jadi kayak Telkomsel, Indosat. Ini apalagi bedanya dengan ABJI? Salah satu asosiasinya di dalam itu banyak member yang ibaratnya notabene ya kan. Dia ini memprovide internet juga. Ya kan Mas Vicky, bener nggak? Iya betul. Nah, dari Mas Vicky yang mau saya tanya, kenapa sih latar belakang harus adanya asosiasi ini untuk para penyelenggara internet yang di luar notabene kayak model Telkomsel, internet itu kan. Ibaratnya kan produknya lokal, bukan lokal sih, ibaratnya tidak se-hype yang sudah ada gitu loh. Ya. Monggo Mas. Oke. Terima kasih Mas Vidi. Jadi ABJI itu berdiri 27 tahun lalu. Itu latar belakangnya karena Indonesia itu pengen punya exchange sendiri. Jadi exchange itu interkoneksi antar provider ya. Provider, exchange itu ada gerbang. Sehingga kalau orang berinternetan itu tidak perlu koneksinya harus ke luar negeri dulu. Nah, maksudnya ke luar negeri itu gimana? Jadi kalau secara proses itu kalau orang berinternet itu dia kan dari device-nya misalnya laptop atau handphone. Iya. Nanti dia masuk ke provider yang dia pakai, kemudian nanti dari providernya ke Jakarta, dari Jakarta nanti dia ke Singapura ke Hawaii dan seterusnya. Nah, exchange yang besar itu dia ada di Singapura, di Hawaii, di negara-negara Eropa gitu. Nah dulu Indonesia itu ngikutnya masih di Singapura.
Nah, sekitar 27 tahun lalu penggagasnya Abji itu kenapa kita kok nggak bikin di Indonesia aja? Nah, jadi dulu bikin di gedung cyber tuh Abji. Gedung Cyber Gedung Jakarta cyber ya? Jakarta ya. Oke. Di situ jadi provider-provider yang ada di Indonesia dulu nggak banyak sih, masih sedikit. Kayak dulu yang awal-awal tuh ada Indonet, terus ada siapa lagi ya? Eh, Termasuk kayak Telkom, itu Indosat itu ada di dalam Abji juga. Oh gitu. Jadi kalau orang mau nyari data atau web yang ada di dalam negeri, itu koneksinya cukup di lokal Indonesia aja. Tanpa harus ke Singapura ya Tanpa waktu harus itu ya? Singapura, ya. Dan Oke. secara security, secara keamanan itu lebih bagus. Jadi data-data kita nggak terlalu terbuka di luar gitu. Oh, oke. Nah, itu Abji dulu di awalnya tuh digagas seperti itu alasannya. Yang kedua juga ingin meningkatkan industri internetan di Indonesia. Oke. Jadi sampai sekarang ini kan Abji per hari ini tuh total anggotanya kalau nggak salah 1057 anggota. Itu Indonesia? Indonesia. Jadi ada 1057 provider yang ada di Indonesia. Mungkin kita sering dengarnya kan beberapa nama aja ya. Iya. Beberapa padahal di Indonesia itu ada sudah menyampai angka 1000. Dan itu juga dia produk yang mereka apa ya tawarkan itu apakah model kayak SIM card gitu atau gimana? SIM card Nah, handphone macam-macam. gitu. Produknya macam-macam. Jadi ada yang dia pakai seluler ya, SIM card itu handphone itu juga masuk di situ, dia teknologi yang seluler. Ada juga yang pakai fiber optik nih. Nah, fiber optik kayak mungkin yang teman-teman sering dengar kayak IndiHome Ya. ya, itu dia pakai fiber optik. Ada juga yang teknologinya dia pakai satelit. Ya. Nah, satelit itu kan dia connect ke satelit itu juga internet juga, cuma teknologinya beda-beda. Jadi kalau secara teknologi itu dia ada yang pakai kabel, ada yang pakai radio wireless, ada yang pakai satelit. Nah, jadi ada dibagi 3 tadi. Kalau radio wireless kan dia ada yang pakai microwave sama yang seluler ini. Ini masuk kategori wireless. Itu dari mana ke mana kalau yang teknologi wireless itu? Wireless itu dia kalau yang seluler dari BTS tower yang kita tower, sering iya. lihat itu ke handphone ya. Ah, Tapi kalau yang microwave atau wireless point to point yang biasanya kalau kita kadang lihat di atas-atas gedung itu ada antena yang bunder-bunder bulat. bulat, ada yang kayak panci, Iya, ada yang iya. kayak gendang gitu, gendang. Tapi Nah, dia satu arah ya? satu arah. Nah, itu teknologi wireless. Oh. Wireless yang microwave. Kalau ini kan yang jenisnya seluler. Iya. Oh, itu Ya, berarti kayak namanya wireless ya tadi itu ya, Wireless microwave ya. Microwave. Nah, terus bedanya ini lagi Mas, misalnya kayak model satelit. Oke, kalau satelit itu dia dari stasiun bumi yang ada di biasanya itu stasiun bumi itu satelit yang secara kapasitas maupun antenanya dia besar. Jadi pusatnya ya, sentralnya. Nanti dia akan bagi ke satelit-satelit antena VSAT yang kecil-kecil di daerah. Kalau kita misalnya ngelihat di atas ATM. ATM, Iya. nah, atau mungkin kita di tambang kan ada tuh Iya. antenanya gitu. Ah. Nah itu dia pakai Model satelit, satelit ya. antena VSAT tadi connect ke satelit, dari satelit turun ke stasiun bumi. Oh. Itu teknologinya kayak gitu. Nih satu lagi Mas aku mau nanya. Terus kalau misalnya Mas Piki kan ketuanya asosiasinya ya. Ya. Di dalam itu banyak membernya perusahaan-perusahaannya itu ya kan. Iya. Nah, dari perusahaannya sampean sendiri nih, Mas Piki sendiri, itu dia produknya apa nih? Apakah dia satelit atau wireless? Tiga-tiganya ada. Mahruk dong. Mahruk dong. Mahruk dong. Kita kan cari yang cuan ya. Ya, berarti tiga-tiganya dia semuanya tuh ya. Tiga-tiganya ada, tapi nggak semuanya itu pakai infrastruktur kita sendiri. Jadi ada yang kita kerjasama, terutama satelit ya, karena satelit itu yang punya satelit di atas kan hanya Telkom. beberapa provider besar ya. Telkom, Jadi kalau itu kita Indosat. nyewa sama pihak ketiga. Oh, gitu. Tapi kalau kayak fiber optik ataupun radio itu kita ada yang kita provide sendiri. Nah, lanjut nih Mas, aku mau nanya nih Ya. Mas. Keuntungannya untuk masyarakat umum apa sih? Menggunakan dengan jasa internetnya Indonesia dari Abji nih. Keuntungan untuk masyarakat umum aja, misalnya aku. Karena kan yang aku tahu ini membernya ini lebih banyak dia di perusahaan gitu loh. Berkecimpungnya. Tapi Ya. kalau misalnya untuk masyarakat umum, misalnya nih aku rumah mau pakai produknya ini nih dari punya sampean itu gimana gitu loh. Apakah bisa kah atau gimana? Oh iya gitu. pasti bisa lah. Kalau punya kita udah
kualitasnya bagus, harganya kompetitif. Wah, Iya. nah, di sini. Iya. Tapi serius Enggak. Jadi gini, sebenarnya kalau pertanyaannya adalah ABJI itu membernya kan eh, Kaltim aja di Kalimantan itu ada 52 anggota, Iya. di mana 30-nya itu adalah provider lokal, Mm-mm. domisili lokal ya, di Kalimantan. Sisanya itu 22-nya itu adalah provider nasional. Artinya Iya. yang dia dari Jakarta atau dari Bandung dia Ah, ekspansi ke sini. iya. Nah, itu dikembalikan lagi ke masyarakat. Mereka sukanya pakai provider mana? Mm-mm. Karena nggak semua anggota ABJI di lokal itu fokusnya ke perusahaan aja. Ada juga yang main retail, yang jual ke rumah-rumah juga ada. Jadi mungkin namanya aja belum Belum tahu. dikenal. Ya, itu Ya, dia. Nama-nama perusahaan-perusahaan inilah yang dia menjual retail ya kan. betul. Nah, kalau saya sih kalau boleh milih sih lebih baik yang perusahaan lokal. Kenapa? Karena ketika ada gangguan apa-apa, mereka eskalasinya biasanya lebih cepat kalau ada Oke. trouble. Kemudian ya secara ekonomi kan kita membantu perusahaan lokal bertumbuh ya. Iya. Jadi ekonominya dan uangnya berputar di lokal Iya. gitu. Karena memang secara kalau dibilang dari marketing kalah jauh ya dengan yang sudah ke skala nasional ya kan Yes. untuk dari segi marketing. Tapi kalau dibilang dari spesifikasi yang ditawarkan, bahkan yang lokalan pun lebih menggiurkan ya. Oh iya betul. Yeah, boy. Di Samarinda itu ada juga provider lokal yang secara jumlah subscribernya itu melebihi justru yang pemain nasional. Wah, itu saya lihat pencapaian yang luar biasa sih buat ISP lokal. Artinya yang lokal ini bisa bersaing kok dengan Iya. yang nasional selama tadi balik lagi selama pelayanannya bagus dan harganya kompetitif, dia pasti Dan yang Gain lebih ini lagi kalau misalnya ada trouble, ya. perbaikannya pun lebih cepat ya Ya, kan. betul. Gitu. Kayak misalnya tadi Om bilang tadi di Samarinda, dia sudah ada komunitasnya. Apa bukan Iya. komunitas ya, usernya ya, Subscribernya. subscribernya. Berarti retail ya dia. Ya, retail. Retail. Itu berarti menggunakan untuk produk rumahan berarti ya? Iya. Aku pikir ini salah satunya tuh mungkin bisa dipindah ke handphone gitu. Enggak, dia itu pakai FTTH, pakai fiber. Oh, fiber. Iya. Berarti model-model kayak InHome gitu ya? Iya, betul. Oh, tapi produk lokal. Produk lokal. Oh, iya. Karena Di ada sini juga banyak kok sebenarnya yang lokal punya fiber optik itu. fiber optik tapi lebih banyak ya fiber optik ya. Iya, lebih banyak fiber optik. Berarti dia masih ngikut masih ngikut misalnya yang saya tahu nih fiber optik tuh kayak punya Telkom gitu Iya. kan. Nah, gitu. Oke, jadi koneksi jalur backbone, istilahnya backbone itu yang menghubungkan antar kota ya. Dari Balikpapan itu dia ke Jakarta itu kan nanti ada yang lewat kabel bawah laut ya. Terutama waktu dari Balikpapan ke Banjar, Banjar ke Surabaya. Nah, Surabaya Banjarmasin itu kan lewat bawah laut. Ya. Setahu saya yang saat ini punya kabel bawah laut itu baru 3 atau 4 provider. Jadi otomatis kita harus nyewa sama 3-4 Oh, provider tadi. gitu. Gitu. Iya. Kalau dari menurut Mas Vicky, lebih enak mana sih? Lebih kalau dibilang dari benefit pasti cari cuan ya kan? Iya, Menggunakan langsung satelit atau gunakan optik? optik sih. Lebih stabil. Iya, lebih stabil dan kecepatannya lebih kencang, bandwidth-nya lebih besar. Kalau di satelit itu punya keterbatasan bandwidth dia. Dan harganya lebih mahal, tapi kelebihannya satelit kan bisa di mana aja. Nah, itu dia. Ya. Walaupun kesesat, ya kan salah Iya. satunya. Nah, dari asosiasinya penyelenggara jasa internet pun ini tugas-tugasnya secara tuh apa sih? Untuk ini lebih ke per membernya, asosiasinya sendiri atau ke masyarakat end user nih? Jadi kalau Tugas-tugasnya itu. tugas bicara ABJI itu kan dia ada struktur organisasinya ya. Jadi ada beberapa bidang-bidang di situ. Baik itu di pengurus pusat maupun daerah. Nah, tugasnya ya kita bagi. Contoh kayak misalnya di wilayah
Kalimantan ada bidang advokasi dan regulasi. Ya. Nah, jadi dia tugasnya buat mengadvokasi kalau teman-teman anggota member ini ada terkendala masalah hukum, masalah case-case di lapangan gitu. Itu dibantu sama bidang itu. Atau misalnya bidang hubungan antar lembaga. Jadi kalau Abji mau berkomunikasi atau bekerja sama dengan stakeholder itu di bidang itu. Ada juga yang di bidang data center misalnya. Nah, nanti kita punya data center ada di gedung BRI lantai 5. Jadi semua provider anggota Abji itu interkoneksinya di sana. Iya, itu sih yang saya tahu sih mengenai gedung BRI lantai 5 itu kayaknya itu data source-nya untuk Kalimantan ya. Iya, jadi storage-nya ya. Anggotanya Abji itu interkoneksinya di sana. Oh, gitu. Ya ketemu di sana. Vendor itu dia punya server masing-masing. Tapi kalau kita mau ibaratnya mau ketemuan di tempat yang netral, itu di situ tempatnya. Oh, gitu. Walaupun sebenarnya kalau mau ketemuan di data center masing-masing bisa gitu. Oh, iya. Nah, berarti tujuannya tadi tuh tugas-tugasnya tadi tuh lebih ke membernya Abji-nya sendiri. Iya, buat member Abji. Oke. Nah, untuk selain produknya dari masing-masing member nih ke user and ke masyarakat, ada nggak model-model kayak CSR-nya nih, community ini nih? Kalau CSR sebenarnya itu masing-masing member ya ke masyarakat. Tapi kalau Abji biasanya dia bikin event itu yang kaitannya dengan masyarakat, kayak misalnya ada bikin lomba games atau lomba hacker gitu ya, lomba hacker. Iya gitu. Hacker. Itu cyber security itu, atau lomba bikin aplikasi gitu. Nah, itu dia bisa langsung hubungan dengan masyarakat. Tapi kalau yang lain sih lebih ke antar member sih. Antar member ya. Iya. Ya, jadi emang di era sekarang teknologi ini ya, era 4.0 ini karena semua sudah digital, data itu kan lalu lalang di dunia maya ya. Iya. Keamanan itu jadi faktor yang paling penting, karena kalau bicara keamanan ada dua faktor ya. Faktor dari pihak penyedia yang dia si provider tadi harus punya sistem atau hardware yang keamanannya bagus. Faktor yang kedua itu di sisi kita selaku user pengguna. Itu kenapa kita sebaiknya harus rajin ganti password. Iya. Passwordnya itu harus unik gitu, jangan pakai karakter yang mudah diingat gitu ya. Itu harus rutin ganti karena itu gampang sekali sekarang. Zaman sekarang orang ngebobol kayak gitu. Itu juga pernah dibahas sih di teman-teman literasi digital ya. Jadi zaman sekarang itu mungkin pemerintah sudah harus mulai memikirkan kurikulum digital tadi, terutama mengenai keamanan data. Karena banyak banget orang Indonesia itu tidak paham dan tidak aware terhadap itu. Ya, kalau kita lihat yang muncul di grup-grup atau kita dapat broadcast undangan.apk. Iya. Ya mungkin kalau kayak kita yang generasi milenial itu bisa ngelihat, oh ini APK apa sih, aplikasi gitu. Cuma kalau yang tua-tua kan ya itu dia tahu gitu. Ya itu perlu diedukasi sih, baik itu di sekolah maupun konten-konten dari pemerintah. Sebaiknya harus ada. Karena dari situ kan banyak nih, kayak misalnya gadget, kita ada taruh mobile banking di situ kan, password itu loh. Betul. Iya kan, tapi harusnya tuh dari misalnya dari Mas Vicky nih, penyedia jasa internet, dari situ ada memprotek Nggak bisa berarti tetap ya? Nggak bisa. Jadi ada layanan sih sebenarnya kalau kita mau berlangganan, tadi istilahnya firewall ya, tapi namanya antivirus dia nih. Antivirus buat Android itu ada sebenarnya. Jadi kita langganan, entah bayar bulanan atau tahunan itu ada. Tapi nggak semuanya juga bisa dia protek. Ada beberapa aplikasi atau ekstensi yang dia tetap tembus. Jadi balik lagi sebenarnya wawasan si user tadi yang harus ditambah. Nah, itu dia masalahnya, yang para orang-orang tua ini yang susah. Kalau kita mah masih paham, backup per 2 minggu per 2. Yang orang tua-tua Iya. PR banget ya. Nah, itu ya buat teman-teman bandel ya. Hati-hati. Dalam ibaratnya ada terima message kah, ada pesan apa ya kan. Terus dicek dulu tuh, kalau belakangnya kayak model APK tapi dia gambar, jangan dibuka. Sial ya, ruwah langsung hidup. Itu dia.
Nah, lanjut lagi nih Mas Vicky. Ta- ke masyarakat berarti itu kan tergantung dari program membernya masing-masing dari Iya. ABJI ya. Nah, kalau dari kita lihat ini sudah akhir tahun 2023. Kita di Balikpapan juga misalnya ada lagi booming-boomingnya ini IKN. Oke. Nah, dari ABJI ini gimana nih untuk permasalahan IKN ini? Nah, menarik. Responnya nih. Jadi sekitar 6 bulan lalu itu ABJI sudah pernah mencoba audiensi dengan otorita ya supaya perusahaan-perusahaan lokal itu juga bisa Lebih berkontribusi dianu di lah, sana, ya. bisa masuk gitu. Karena sekarang yang bisa masuk ke dalam itu hanya 1-2 provider aja, Yang lokal. bukan yang nasional. Oke. Nah, itu yang kemarin sempat juga kami di ABJI coba usul. Oke. Apakah bisa teman-teman lokal juga dikasih kesempatan gitu. Mm-mm. Nah, ini yang 2 hari yang lalu dari teman-teman Kemenkumham bersama Bappenas juga coba terima usulan kita. Ya mudahan diproses sih. Kemarin kita bikin usulan tuh teman-teman provider lokal yang ada di Kaltim. Mm-mm. Kita list daftarnya, Iya. kita pengen masuk. Kita ajuin tuh kemarin. Oke. Mudahan bisa diterima. Berarti sambil lagi nunggu ininya ya, hasilnya ya. Betul. Mudahan buat teman-teman provider lokal ini Iya, sampai tembus ke lah. IKN sana. Iya. Semoga dari teman-teman ABJI nih main goalnya untuk 2024 biar bisa masuk ke IKN Amin. sebagai salah satu providernya tembus. Karena Amin. itu kebanggaan buat kita yang lokal ya. Iya, kan? pastinya. Nah, yang lokal juga punya pengguna-pengguna internet ini dari hasil surveinya dari ABJI. Oh, iya. Range-nya itu apa aja? Dari apa aja? Kalau dari survei di tahun 2023 ya, jadi secara demografi kalau di Indonesia itu pengguna dari umur 13 sampai 18 tahun itu ada 12%, kemudian 19 sampai 34 tahun itu ada sekitar 32%, 35 sampai 54 tahun itu 33%, 55 tahun ke atas itu 7%. Nah, itu kalau secara nasional. Iya. Nah, kalau di Kaltim sendiri secara geografi ya, kita itu penetrasi internetnya baru di angka 79%. Artinya masih 21% ya, itu yang belum tercover internet. Nah, itu teman-teman kita yang ada di pedalaman Kaltim, ya di kabupaten-kabupaten mungkin di Kukar, Kutim, mungkin di Kubar, Mahulu itu masih banyak yang blank spot. Nah, itu PR kita, PR provider dan pemerintah bagaimana internet bisa dihadirkan di sana. Salah satu medianya tuh BTS itu ya? Iya, BTS. Nah, ini mungkin yang perlu saya sampaikan juga. Di pemerintah itu sebenarnya sudah mengatur provider itu harus membangun internet hingga ke pelosok. Iya. Karena ada komitmen yang mereka harus penuhi, setiap berapa tahun harus ekspansi. Iya. Tapi faktanya provider juga dia dari sisi bisnis berhitung. Kalau saya ekspansi ke dalam tapi marketnya sedikit, saya nggak mau. Ya, Nah, buat apa? betul, buat apa? Nah, ini sebenarnya perlu ketegasan pemerintah juga menekan provider tadi. Nah, kamu punya komitmen harus ekspansi dalam sekian tahun, ya harus gitu. Jadi jangan hanya cuan aja, tapi Iya. memikirkan juga kesetaraan kepada masyarakat di pedalaman gitu. Berarti lebih di kita ingat apa ya? Dari negara sebenarnya kembali Ya, lagi ya. balik lagi. Untuk nge-push para provider ini buat remind ya. Boleh di-push atau dibantu subsidi saya pikir. Jadi Kurang kalau cuannya. jadi kalau misalnya nih provider nggak ada yang mau ya, Nah. tapi mungkin disubsidi dibantu operasional BBM-nya Ya. atau misalnya dibantu ya ada biaya tambahan lah yang dibantu buat provider. Saya rasa mungkin teman-teman provider mau bangun kok di pedalaman. Nah, ini karena kita berbicara yang namanya pemerataan ya. Mm-mm. Kendalanya dari ABJI ini apa sih Mas untuk pemerataan internet ini? Kendalanya? Kendalanya itu adalah geografi yang pastinya. Iya. Ya, karena jarak pertama Indonesia itu kepulauan. Kemudian yang kedua, Kalimantan dulu ya, Kalimantan sendiri, Kaltim sendiri nih. oke, Kaltim sendiri itu yang tadi saya bilang, masyarakatnya ini banyak berkumpul di daerah perkotaan aja. Oke. Nah, jadi
selama ini ya kita hanya bangun infrastruktur, para provider ini bangun infrastruktur yang banyak marketnya aja. Iya. Yang marketnya di sana sedikit, ini kan biaya bangun ke sananya kan tinggi sekali. Iya. Belum lagi bicara resiko kalau ada gangguan tanah longsor atau mungkin ada eksavator lagi kerja di Iya. sana kegaruk itu Iya. kabelnya. Itu semua jadi faktor biaya yang berat buat provider bangun gitu. Jadi emang secara geografi sih yang paling jadi tantangan. Gak dipungkirin sih, Indonesia ini dari ujung Sabang Merauke kemana itu punya geografi uniknya masing-masing sih. Iya. Ya, kayak kita di Kalimantan gak usah jauh-jauh mau masang fiber optik deh. Jalanan aja sering lobangnya ya kan, banyak Iya, lubangnya walaupun betul. sudah dibaikin, nanti Iya. ujung-ujungnya ngelobang ya kan. Tapi ada beberapa daerah itu yang komitmen kepala daerahnya terhadap pemerataan sinyal ya. Mm-mm. Itu akhirnya mereka membantu subsidi menggunakan APBD. Nah, itu yang bagus sih menurut saya. Salut ya, mudahan ini ada dari bapak-bapak pemimpin daerah Iya. menonton ini dan tergugah untuk membangun daerahnya ya. Salah Ya. satunya tadi itu mengeluarkan dari subsidi APBD terutama Ya. untuk meningkatkan pemerataan namanya internet di daerahnya. Salut, salut, salut. Iya. Oke Mas, kita sudah memasuki di penghujung nih. Ada sepatah dua patah kata kah pesan-pesan tips dari Mas Vicky untuk teman-teman dan juga dari Abji, harapannya apa? Monggo silakan. Ada yang mau dipromot kah? Apa sesuatu? Iya. Silakan. Pesan-pesannya sih buat teman-teman pendengar setia Masih Bandel. Jadi ayo kita gunakan produk lokal di seluruh Kaltim di Kalimantan itu banyak kok ISP-ISP lokal. Kita harus berani mencoba perusahaan-perusahaan lokal tadi karena secara kualitas dan secara harga itu pasti menarik dibanding teman-teman nasional. Tapi sekali lagi kualitas dan keamanan itu adalah yang utama. Jadi kita juga perlu pertimbangkan itu. Nah, kemudian yang kedua, selalu peduli terhadap keamanan digital. Jadi makin ke sini kejahatan-kejahatan di dunia digital itu makin banyak. Jadi kita harus peduli terhadap keamanan data kita, baik itu berupa password ataupun selalu rutin membackup data. Sehingga kalau ada apa-apa, data kita tidak hilang. Oke, itu dia teman-teman bandel ya. Terima kasih Ya, Mas Vicky terima Firdaus kasih untuk waktunya. Mas Widi, teman-teman Dari Masih Bandel, dari terima kesibukannya kasih ini. semua, sukses selalu. Sama-sama dari teman-teman Abji juga, dari teman-teman asosiasi pengguna penyedia jasa internet Indonesia juga. Goalnya di tahun-tahun ke depan juga menjadi real ya, terutama pemerataan internet ya. Amin. Semua orang bisa merasakan internet itu yang seperti apa. Ya, itu dia teman-teman bandel ya. Jangan lupa di channel kami di podcast Masih Bandel Official ya. Di subscribe, di like, di share, dan di komen. Dan jangan lupa juga di follow untuk di IG dan TikToknya podcast Masih Bandel Official ya. Terima kasih untuk waktunya juga kembali lagi Mas Sama-sama, Vicky. Mas Vicky. Kami Thank sangat you. berterima kasih untuk waktunya ya. Mungkin next kita bisa undang lagi Siap. untuk detail-detailnya lagi ya. Iya. Karena kita masih ngeri-ngeri sedap nih untuk berdetail ini. Iya. Ya, itu dia. Oke teman-teman bandel, terima kasih nonton ini sampai habis. Jangan lupa nanti ada di akhir video ini nanti kita share nih member-membernya Abji itu apa aja yang ada di Balikpapan yang teman-teman siapa tahu mau pakai untuk produk retailnya mereka. Bener nggak Mas? Ya, betul. Produk retail ya sebutannya ya. Karena itu juga nggak kalah kompeten dengan yang sudah ada untuk produk lokalnya kita yang ada di Balikpapan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman bandel.